سيدنا أبو بكر سيد الرسول شعار بن عبد الله البندري الشيخ محمد شرعي عبد الباقي وخصوصا قطب الضمان وربي روحنا علي ورسول الحافظ محمد أحمد بدري سبسون البندري بنية القبول وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Yani aku memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya, akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai walinya. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan ia Allah akan dia hamba untuk membawa akan segala rahasianya Allah. Wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia Allah menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya Allah. Wa ashkuruhu an manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asyarihir rabbaniyah, yakni menurut pengarang menakib, aku bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa ia Allah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah, dan daripada segala rahasianya Allah yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyyatis saniyah, yakni telah menolong, ya Allah telah menolong kami untuk mengikut akan jalan semua mereka yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa bidhahri abi syuri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya Rasulullah segala malaikat, sedangkan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu atas Nabi Allah Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bis sabilin nuri, yakni dan atas segala pula warganya Rasulullah dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Wa ba'du. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dikumpulkan Allah Ta'ala dalam acara tasmiyah atau pemberian nama kepada putra daripada anak anda Tabrani. InsyaAllah mudahan yang ditasmiyahi tadi beserta Muhammad Rifki menjadi anak yang membanggakan bagi kedua orang tuanya dan membanggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan anak ini diinfakkan untuk Rasulullah, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan para putra putri kita khususnya yang ditasmiyahi tadi menjadi orang yang mereka mengikut jejak langkah baginda Rasulullah, diberikan anugerah min ahli taqwa, min ahli salih, min ahli rasidin, min ahli salihin. Mudahan babarkah, beruntung dunia akhirah, dan ditakdirkan dan dijadikan Allah minal ulama'il amilin. Amin ya rabbal alamin. Mudahan putra putri kita demikian juga, mudahan mereka sebagai penyejuk di masa tua kita, sebagai anak yang bisa membahagiakan ayah dan ibunya. Amin ya rabbal alamin. Ini kita sedikit diminta membaca manaqib daripada Tuan Wali Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. InsyaAllah turun rahmat barakah. Biar dia panas-panas sedikit ya Allah. Ini panas tuh apabila bepaluhan bagus. Banyak orang garing nang kada mau bepaluhan. Jadi paluh tuh bagus.
Kenapa jadi bagus duduk di dalam majlis ilmu, di dalam manaqib wali Allah dan dalam pembacaan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Paluh itu akan jadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Bahkan setetes paluh yang dibawa membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi benteng dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Paluh kita menetes hari ini jadi saksi di yaumil qiyamah. Kita memuji dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita puji beliau? Karena kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjanji, siapa yang cinta, almar'u ma'aman ahabba, seseorang dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Mudahan kita ini sampai meninggal dunia membawa cinta kepada Allah dan Rasulullah, dan cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulnya, sehingga kita berkumpul dan berhimpun bersama mereka di bawah naungan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Syekh Saman Madani, beliau adalah seorang putra daripada As-Sayyid Al-Habib Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman radhiyallahu anhu. Beliau ini banyak punya murid. Di antara murid beliau yaitu Al-Alimul Allamah Al-Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Saman. Ngaran murid Sidin to Siddiq ngarannya. Alhamdulillah kita bisi guru Siddiq juga. Siddiq itu artinya jujur. Sidin berkata, ujar Sidin, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah, diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diikatkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah Ta'ala. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu mengarang ia akan menakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran, tahlil, bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku itu Sayyid Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Ujar Syekh Siddiq, aku pernah guruku berucap, nya seorang murid nang bujur kada perlu menakuni. Artinya apabila guru berucap bujur jualah guru ini, kada perlu, kada mungkin guru nang bujur itu menyesatkan akan muridnya, tuh kada mungkin. Nggih. Walaupun kadang kalimat guru tuh pahit, namun itu akan jadi obat, insya Allah. Karena guru nang mendidik dan membimbing, apalagi guru itu duduknya di tarbiyah, maka terkadang guru itu ada keras sedikit untuk merubah hawa nafsu yang ada di diri kita, supaya nafsunya mau tunduk dari amarah setidaknya menjadi lawamah. Apabila kawan naik menjadi mutmainnah, apabila naik lagi mulhamah, terus sampai kepada radiyah mardiyah kamilah, maka insya Allah itulah yang disebut kesempurnaan menurut Imam Ghazali, merubah nafsu setidaknya menjadi lawamah, munyakawa mutmainnah. Inilah yang disebut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kadang kita kadang mengerti guru itu terkadang ada keras sedikit karena memukul nafsu yang ada di batang tubuh kita. Kadang memamai kita, kadang memamai nafsu kita, nafsu nang duduknya amarah. Ujar Syekh Saman, aku pernah mendengar guruku berkata bahwasanya ketika dibaca manaqib wali Allah Ta'ala itu turun atau diturunkan Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkan. Dan kita yakin insyaAllah rahmat Allah turun hari ini, insyaAllah. Dan rahmat Allah itu, di antara rahmat itu menguatkan iman, kabulnya hajat,
dosa diampuni, apa permintaan kita dengan rahmat Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kada sekedar itu, manaqib wali Allah, sejarah kehidupan, keistimewaan yang diberikan Allah menuju kepada hebat kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Di tangan para nabi dan rasul disebut adalah mukjizat, di tangan para kekasih Allah disebut karamat. Hakikatnya tetap kudrat dan iradat daripada Allah taala. Kadang-kadang kawa menentukan sesuatu apapun yang terjadi kecuali hanya Allah. La tataharrakat darratun illa biiznillah. Kadang bergerak satu biji darah tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita berkumpul berhimpun hari ini diundang oleh anak dan Tabrani, lahirnya hakikatnya dasar Allah mengumpulkan kita. Seandainya ada ilmu yang disampaikan dan masuk, dasar Allah yang hendak babari-bari. Berkat siapa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu. Kedua, ujar Sidin Sesidik berkata dari pengalaman para murid-murid yang dahulu, mereka mengarang manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, itu pada hari ketika wafatnya. Jadi bagus, walau kada abah kita kada wali Allah, walau abah kita kada wali anaknya tu dulu ya Allah. Nggih. Si anak perempuan 3 wali anak. Nah, nggih hatinya mewalikan anak. Tetapi disuruh oleh Rasulullah uzkur ma'asina mautakum. Disuruh kita menyebut-nyebut kebaikan orang-orang yang telah meninggal di antara kita. Kisahkan aja kebaikan nenek kita, ceritakan aja kebaikan kai atau datuk kita, ceritakan ya kebaikan orang-orang di sekitar kita yang telah meninggal dunia, mengesahkan mereka, menjadikan pelajaran bagi generasi berikutnya. Cuma ingatakan uzkur ma'asina mautakum, kebaikannya, jangan keburukannya lah. Jadi yang kada baik dari orang-orang yang telah meninggal, kunci mati, jangan dibuka dan jangan dibuka-buka aib mereka. Ceritakan kebaikan mereka, maka semuanya itu disuruh dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usahakan, bahkan menurut Imam Ghazali kita ini dianjurkan paling kurang setiap hari itu mengingat akan kematian 25 kali. Jangan kada ingat. Walaupun ujar Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, walau sekedar kita dengan mulut yaitu mati, nah itu bagus. Kadada yang paling pasti hidup ni sugih kada pasti, punya pangkat kedudukan yang tinggi kada pasti, mulia kada pasti, namun yang paling pasti adalah mati jua. Kayak apa aja mungesnya, mati jolo. Kayak apa aja gagahnya, kayak apa aja jagaunya, kayak apa aja terkenalnya, mati juga. Apa artinya? Siap-siap ay. Siap-siap. Jangan sampai kita kalah dengan binatang. Ya Allah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Seharusnya manusia mati meninggalkan jasa terbaik untuk generasi berikutnya. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak menanamkan jasa yang terbaik sehingga masuk di otak para zuriat keturunan kita dicap sebagai orang yang tidak baik. Jangan, tinggalkanlah jasa yang terbaik untuk mereka kenang, sehingga mereka mengenang kita, menyebut kita, maka insya Allah kita dapat ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang menceritakan kebaikan kita, ada yang mengikut kebaikan kita, kita mendapatkan pahalanya, kita mendapatkan ganjarannya. Jadi tidak selesai sampai di akhir umur kita, walau di dalam kubur kebaikan itu siapa yang mengikut terus akan mengalir dan terus akan mengalir. Begitulah akhlak-akhlak orang soleh, sehingga menjadi kenangan terus menerus kepada anak zuriat keturunannya. Dan ketika mereka menyebut kebaikan itu, yang di dalam kubur mendapatkan balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau punya kakek, punya kebaikan, ceritakan kepada anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, buyut-buyut beliau, agar mereka mengerti dan paham. Kakekmu itu sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Nah itu bagus, ceritakan. Kamu punya kakek begitu hebat, kamu cucunya banyak ketinggalan. Nah, berarti harus yang ikut kakeknya. Kemudian menurut Syekh Seman di dalam kitab karangan Syekh Siddiq ini, bahwasanya tabiat daripada Syekh Seman itu adalah beliau kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi, itu orang yang menuntut ilmu, dan kepada orang yang alim, dan kepada orang yang soleh, dan kepada segala fakir dan miskin, dan lagi pula suka berkhidmah kepada segala orang yang datang di raka kubur Rasulullah, daripada yang alim, daripada yang soleh, daripada segala orang awam dan khawas. Imam Ghazali meringkaskan gawian kita setiap hari itu 4 biasanya. 4. Yang paling pertama dan utama itu nuntut ilmu. Yang paling pertama dan utama nuntut ilmu. Karena setiap kita beramal tanpa tahu ilmunya, mardudah, ditolak. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kita bekerjakan ibadah tapi kita kada tahu ilmunya, maka yang demikian itu ditolak Tuhan, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama nuntut ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu, beribadah, termasuk baca zikir, baca Quran, baca salawat. Semua amalia itu menurut guru ulun jangan dulu tampil di orang banyak, tapi mendarah daging, mesra di batang tubuh kita amalia itu sendirian di rumah. Sejujurnya enggak sendirian. Saat kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, siapa teman kita? Ana yurisu man dzakara. Akulah teman duduk orang yang menyebut namaku, kata Allah. Ia sedang bersama Sang Khalik, tapi Allah kada mengambil tempat. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah kada di kanan, kada di kiri, kada di atas, kada di bawah, kada di luar, kada di dalam, cuma ada. Hadis kursi menyatakan ana jalisu man dzakarani. Akulah teman duduk orang yang menyebut namaku. Di saat orang yang duduk di musalla, di surau, di masjid, di rumah, di kamar, yang mengatakan la ilaha illallah, dia sedang bersama Sang Maha Pencipta alam semesta. Sampai ia jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, sehingga sebutan-sebutan kalimatul zikrullah terasa lezat, manis dan nikmat di bibirnya. Kenapa? Ia telah merasakan makanan memuji Allah itu jauh lebih nikmat dari segalanya. Kenapa kita belum merasakan nikmat, belum merasakan lezat dan manisnya memuji Allah? Jujur, kita belum terbiasa. Seperti bayi tadi, coba makan nasi, kenapa ia menolak? Ia belum terbiasa. Karena sudah terbiasa ia makan nasi seperti kita, makan nasi itu termasuk satu makanan nikmat dan luar biasa. Kenapa? Sudah terbiasa. Jawabannya, ketika ada lelah, ada lesu, ada lezat menyebut nama Allah, berarti belum zikir itu menjadi makanan kita. Jawabannya singkat dan mudah. Berarti belum bujur, kelezatan itu didapat setelah bujur menjadi makanan kita. Coba bayi tadi apa makanannya bayi? Susu. Kalau sudah diunjuki susu, Tuhan ini kadang yalah. Makan yang lain ya kan bisa makan sedikit bisa, tapi menolak. Tapi kalau sudah susu, karena bayinya itu makanannya saat itu. Nah, begitulah kita. Rohani kita ini perlu makanan, maka diantaranya adalah memuji atau berzikir kepada Allah. Zikrullah termasuk baca Quran, baca salawat, baca istighfar, baca tasbih, termasuk kalimatul la ilaha illallah. Ini pertanyaan untuk kita masing-masing. Apabila belum merasakan lezat memuji Allah, berarti belum menjadikan makanan rohani zikrullah ta'ala. Berdosalah dosa. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Ini perintah dalam Quran.
Ya ayyuhalladzina, orang yang beriman, uzkurullah, fi'il amar, perintah. Uzkurullah, sebut oleh kamu akan Allah, zikran katsira, zikir nang banyak. Berapa zikir nang banyak? Ulama menyimpulkan setidaknya kalimatul la ilaha illallah 300 kali. Berarti bila kurang dari 300 sehari semalam, berdosalah. Berdosa. Ini sama-sama kita, sama-sama. Biar hidup dimanapun tempatnya, jangan pernah meninggal zikrullah. Latih mulut kita, karena Allah akan mematikan kita atas kebiasaan kita setiap hari. Kalau kita tidak pernah lupa dan kalimat yang keluar seru kalamnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diwafatkan dalam kalimatul thayyibah, kalimatul la ilaha illallah, sehingga husnul khatimah bi ghairi hisab. Di kubur itu asik, Bu. Asik. Kalau orang husnul khotimah, kemudian pekerjaan ketika hidupnya adalah yang baik, segala dosanya diampuni, kaya baru nikah, kaya baru kawin. Kenapa? Enggak mau pagi hari, maunya terus-terusan malam. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, dan perbanyak menyebut Allah, termasuk istighfar, sholawat. Seabdal zikir memang kalimatul la ilaha illallah. Jadi ini kadusah betilayan orang lain. Kita pribadi apabila kada sampai zikirnya 300, berarti uzkur, kita masih uzkurullaha dzikran katsira, kita berdosa dengan Tuhan. Itu Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyak. Bahasa Jawa apa banyak-banyak? Akeh. Apa? Akeh. Oh, alhamdulillah. Bujur Bu, akeh. Wah, ya awas kada akeh. Nggih, banyak. Ya Allah. Nah, mudahan insyaallah. Ketiga apa? Ketiga, diatur setiap harinya Al-Imam Ghazali setelah nuntut ilmu, mengamalkan ilmu atau beribadah kepada Allah, termasuk adalah zikrullah, baca Quran. Ketiga, baru kita menolong orang lain. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Jangan pernah berharap agar terus-terusan orang lain berbuat baik kepada kita, tapi kayak apa caranya kita berbuat baik kepada orang. Dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah karangan Sayyid Muhammad, siapa yang berbuat baik kepada orang lain seakan-akan ia telah mengutangi Allah. Ia telah mengutangi Allah. Berarti siapa yang bayar? Allah. Berarti kita kada perlu berharap kepada orang yang kita baiki, karena ada Allah. Ingatkan, karena ada Allah yang membalas. Kebiasaan kita, kebiasaan ketika berbuat baik kepada seseorang, mengharap seseorang ini berbuat baik kepada kita. Jangan pernah lagi. Kenapa? Makhluk Allah sangat banyak, nang dikirim Allah makhluknya banyak, maka oleh karena itu banyak aja orang lain nang membalaskan kebaikan kita. Ada Allah. Yang keempat apa? Yang keempat baru kerja. Yang keempat baru cari nafkah. Kita ini terbalik, cari pegawai dulu, nuntut ilmu nomor 4, bahkan bisa nomor 19. Jadi awalnya nuntut ilmu tasawuf terpadu namanya. Ilmu tasawuf terpadu itu ada tauhidnya, ada fikihnya, ada tasawufnya. Jadi semuaan. Jika kita ada nasinya, ada ikannya, ya ada sayurnya, juga ada tempat cuci tangannya. Itu ilmu tasawuf terpadu namanya. Hanya dibaca kitab di tirusan itu termasuk ilmu tasawuf terpadu, ada tauhidnya, ada fikihnya, dan ada ilmu tasawufnya. Jadi kalau bekerja, cari nafkah untuk diri, anak, dan keluarga, itu nomor 4. Ya kadang kita terpaling, ya sudah,
penting. Jangan pernah kada nuntut ilmu. Kalau ada di tempat sini sudah majelis ilmu, hadir insyaallah. Ada arisan zikiran, hadir. Ada arisan maulid, baca maulid, hadir insyaallah. Dan insyaallah ada di sini ada majelis ta'lim kan. Ya, munya kada ada seminggu sekali, alhamdulillah. Munya kada kawas sebulan sekali, paling lawas 3 bulan. Kalau lewat 3 bulan kata Imam Ghazali, batagar hati, bakarak. Nah, biar besi bagus punya batagar, jadi besi tuha mahal lagi lah. Nah ini seseman. Jadi seseman itu senang dengan orang yang talabul ilm. Kenapa seseman awalnya senang dengan talabul ilm? Karena ini memang ijma' ulama, nuntut ilmu itu paling utama dan paling pertama. Nuntut ilmu paling pertama dan paling utama. Mudahan jadi kita para anak-anak muda, para anak-anak didik, orang-orang tua kita yang berusaha untuk mencarikan ongkosnya, jangan lupa doakan ayah dan ibu tercinta kita. Doakan mereka diberikan kesehatan dan keafiatan. Ayah ibu sureda terhadap kita. Beban yang dipikul ayah dan ibu amat sangat berat. Mudahan perjuangan